Pernahkah Anda melihat seseorang mengalahkan pakar matematika hanya dengan logika yang entah datang dari mana? Pernahkah Anda membayangkan soal pembagian sederhana bisa berubah menjadi teka-teki yang membuat seluruh istana garuk-garuk kepala? Kalau belum, siap-siap. Karena kisah Abu Nawas kali ini bikin semua perhitungan jadi tidak karuan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, tulis komentar seru kalian di bawah, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita lucu, inspiratif, dan penuh kejutan dari channel ini. Dalam cerita ini, kita akan menyaksikan bagaimana seorang pakar matematika yang sangat yakin dengan keilmuannya akhirnya harus mengakui kecerdikan Abu Nawas. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan mantra, tapi dengan logika unik khas Abu Nawas yang sering membuat siapapun tersenyum. Tonton sampai selesai, karena rahasia pembagian ajaib yang membuat pakar matematika kebingungan ada di bagian akhir. Pada suatu pagi yang begitu cerah, hingga burung-burung di pohon kurma tampak bernyanyi lebih semangat dari biasanya, suasana istana Baghdad mendadak menjadi heboh. Para pelayan yang biasanya bergerak santai sambil sesekali bergosip, kini sibuk memberikan kilau tambahan pada lantai marmer. Para pengawal yang biasanya berdiri tegap tapi diam, kini agak gelisah, merapikan pedang padahal tidak ada ancaman apapun. Bahkan para menteri, yang umumnya hanya sibuk memikirkan pakaian dan posisi duduk dekat raja, tiba-tiba terlihat seperti mahasiswa yang baru mendengar kabar ada ujian mendadak. Semua itu terjadi karena kabar kedatangan seorang pakar matematika terkenal dari negeri jauh. Konon, dia mampu menghitung segala hal, mulai dari jumlah pasir di gurun, hingga jumlah biji pada satu buah delima tanpa membukanya. Tentu saja itu hanya rumor, tetapi rumor yang menggema di seantero pasar Baghdad. Pakar matematika itu dikenal dengan nama Master Al-Jabarudin, seorang lelaki tinggi, berjubah tebal dengan motif angka-angka rumit yang bagi kebanyakan orang lebih mirip cacing yang salah arah. Kumisnya panjang melengkung ke atas seperti dua tanda kurung yang sedang memeluk udara. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri ketika ia masuk melalui gerbang utama. Setiap langkahnya seakan berkata, "Aku datang membawa angka yang tidak bisa kau bantah." Para penduduk kota, yang sudah menunggu dari pagi, bersorak-sorak kecil dan saling berbisik seperti sedang melihat seorang pesulap. Itu dia orang yang katanya bisa menghitung bayangan unta hanya dengan melihat bentuk tapaknya, kata seorang pedagang roti. Tidak mungkin, sahut pedagang kain, mana bisa bayangan dihitung? Itu pasti cuma cerita orang pasar. Tapi ia sendiri tetap berusaha melihat lebih dekat. Ketika Master Al-Jabarudin akhirnya tiba di aula besar istana, semua orang menghentikan aktivitas mereka. Raja Harun Al-Rashid sendiri sudah duduk di singgasananya dengan senyum lebar, seperti seseorang yang sedang menunggu hiburan unik. "Selamat datang, wahai ahli angka dari negeri seberang," ujar raja dengan suara yang menggema lembut di seluruh ruangan. Master Al-Jabarudin membungkuk hormat. "Hamba datang membawa ilmu, wahai tuanku. Ilmu yang mungkin akan membuat istana ini terkagum-kagum." Sementara itu, di sudut ruangan, Abu Nawas sedang duduk santai sambil menyeruput teh hangat. Ia tidak terlihat sekagum para menteri atau penasihat, malah tampak seperti penonton biasa yang datang untuk menikmati pertunjukan. Senyumnya tipis, begitu tipis hingga sulit diketahui apakah ia sedang benar-benar tersenyum atau sekadar menahan komentar lucu. Raja memanggilnya. "Wahai Abu Nawas, engkau pasti sudah mendengar kabar tentang kedatangan tamu istimewa kita. Bagaimana menurutmu?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Tentunya, tuanku. Tidak setiap hari istana kedatangan seseorang yang bisa menghitung masa depan hanya dengan melihat bentuk awan," ujarnya dengan nada tenang. Para menteri langsung menoleh satu sama lain, tidak tahu apakah Abu Nawas sedang memuji atau sedang menyindir halus. Master Al-Jabarudin menatap Abu Nawas dengan sorot penuh penilaian, lalu tersenyum tipis. "Ah, jadi ini orangnya. Aku sering mendengar namamu, wahai Abu Nawas. Katanya engkau cerdas, tetapi dengan kecerdikan yang tidak biasa." "Tidak biasa itu baik," sahut Abu Nawas tenang sambil meniup teh. "Setidaknya membuat hidup tidak membosankan." Percakapan itu membuat suasana aula istana berubah menjadi seperti arena sebelum pertunjukan besar dimulai. Semua orang tahu, jika Abu Nawas sudah berbicara, maka akan ada sesuatu yang menarik terjadi. Namun mereka juga tahu bahwa pertemuan dua orang cerdas, yang satu ahli angka, satunya ahli akal, tidak akan berakhir biasa saja. Master Al-Jabarudin kemudian membuka gulungan perkamen panjang yang ia bawa. Isinya penuh dengan simbol-simbol rumit, garis, angka-angka besar, dan catatan-catatan kecil yang bahkan menteri paling cerdas pun tidak berani mencoba membacanya. Para pelayan yang lewat di belakang hampir tersedak melihatnya.
Ya Allah, itu angka atau labirin? Gumam salah satu mereka. Raja, dengan rasa ingin tahu yang besar, bertanya, "Wahai Master, tujuan kunjunganmu apa sebenarnya?" Dengan bangga, sang pakar matematika menjawab, "Tujuan hamba sederhana, Tuanku. Hamba ingin menunjukkan bahwa ilmu matematika mampu menyelesaikan segala persoalan. Dan hamba ingin menguji apakah ada orang di Baghdad yang mampu menandingi keilmuan hamba." Semua mata langsung berpindah kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas hanya tersenyum seperti biasa. Senyum yang selalu membingungkan musuh dan membuat penasihat istana merasa deg-degan tanpa alasan. Suasana tegang itu menjadi permulaan dari sebuah kisah panjang yang akan membuat angka-angka bertekuk lutut, membuat logika berputar balik, dan membuat para menteri memegang kepala sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Raja berseru lantang, "Baiklah, mari kita lihat seperti apa kecerdasanmu, wahai Master Al-Jabaruddin. Dan mari kita lihat apakah ada yang mampu menandingimu." Begitulah awal pertemuan yang kelak menjadi legenda. Legenda tentang bagaimana satu soal pembagian sederhana berubah menjadi pertandingan akal paling jenaka dalam sejarah Baghdad. Setelah suasana istana benar-benar hening yang hanya terjadi pada dua kondisi, saat raja sedang marah atau saat ada sesuatu yang sangat menarik, Master Al-Jabaruddin berdiri tegak di tengah aula. Ia merapikan jubahnya yang panjang hingga menyentuh lantai, lalu membuka gulungan perkamen kedua yang ukurannya bahkan lebih besar daripada yang pertama. Melihat ukuran perkamen itu saja, sebagian pelayan langsung menghela napas. Mereka sudah bisa membayangkan betapa ribetnya isi perkamen tersebut. Master Al-Jabaruddin mengangkat dagunya dengan percaya diri. "Tuanku, izinkan hamba menyampaikan niat hamba hari ini," katanya sambil menatap raja dan seluruh hadirin. "Hamba datang bukan sekadar ingin memperkenalkan ilmu. Hamba ingin mengadakan tantangan resmi. Siapapun di istana yang mampu menjawab satu soal matematika buatan hamba, maka hamba akan mengakui kehebatannya." Para menteri langsung saling pandang. Mereka tentu sangat menghargai ilmu, tetapi matematika bukanlah sesuatu yang mereka anggap menyenangkan. Mereka lebih nyaman menghitung jumlah kue saat jamuan daripada menghitung angka-angka rumit yang membuat kepala seperti dihantam bantal keras. Bahkan salah satu menteri muda terlihat pucat. Ia sangat trauma dengan matematika sejak kecil, saat ia salah menjumlahkan jumlah kurma dan dimarahi guru sampai telinganya merah seperti tomat. Namun raja terlihat sangat antusias. "Tantangan, ya?" katanya sambil tersenyum. "Sudah lama aku tidak melihat sesuatu yang benar-benar menantang selain membaca laporan pajak." Raja mengangguk senang. "Silakan, aku ingin melihat kemampuanmu." Master Al-Jabaruddin membungkuk hormat lalu menoleh ke seluruh hadirin. "Apakah di antara kalian ada yang berani menerima tantangan ini?" Seketika suasana menjadi canggung. Menteri-menteri berpura-pura sibuk menata jubah. Pelayan pura-pura memungut sesuatu di lantai padahal lantainya kosong. Dan para penasihat istana mendadak teringat bahwa mereka harus mengecek jendela istana bagian timur. Semuanya menghindar, karena tidak ada yang ingin mempermalukan diri sendiri di depan seluruh istana. Hanya satu orang yang tidak bergerak dari tempatnya, Abu Nawas. Ia tetap duduk santai sambil memutar-mutar cangkir teh dan memperhatikan gelembung uap yang naik pelan dari permukaan minumannya. Master Al-Jabaruddin memicingkan mata, mengira Abu Nawas sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Padahal sebenarnya Abu Nawas hanya memikirkan satu hal sederhana. Teh ini kapan habisnya? Raja akhirnya menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh harap. "Wahai Abu Nawas, bagaimana? Engkau selalu menjadi penyelamatku dalam urusan seperti ini. Maukah kau maju?" Para menteri serempak menoleh ke arah Abu Nawas. Sebagian dari mereka berharap Abu Nawas menolak, karena jika Abu Nawas maju, mereka takut akan ikut ketularan dimintai soal matematika. Tapi sebagian lain berharap Abu Nawas menerima, karena hanya dialah satu-satunya orang yang cukup berani atau cukup santai untuk menghadapi orang seperti Master Al-Jabaruddin. Abu Nawas menatap raja, lalu menutup cangkir tehnya pelan-pelan. "Jika tuanku menginginkannya, hamba bersedia mencoba," katanya dengan nada lembut. Tidak arogan, tidak takut, dan justru seolah ia hanya diajak bermain teka-teki ringan sebelum tidur. Mendengar jawaban itu, Master Al-Jabaruddin tersenyum lebar. "Baiklah," katanya sambil menghentakkan ujung perkamen ke meja. "Meski tidak perlu, tapi itu menambah dramatisasi. Izinkan hamba menyampaikan tantangan hamba." Ia membuka perkamen besar itu perlahan-lahan. Bunyi gulungan perkamen itu saja sudah cukup membuat beberapa orang menelan ludah. Ketika perkamen itu terbentang penuh, seluruh aula terdiam.
Di atasnya terdapat sebuah angka besar, rumit, panjang, dan tidak mudah dibaca. Angka itu tidak hanya terdiri dari digit, tetapi juga tanda, garis, dan bentuk-bentuk yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mendekatinya. Raja, meskipun tidak begitu paham, berusaha terlihat pintar. Angka yang menarik, katanya sambil mengangguk-angguk. Padahal di dalam hatinya ia berkata, apa ini? Angka atau gambar peta? Master Al-Jabaruddin menjelaskan dengan bangga, ini adalah angka yang mewakili hitungan kompleks dari perputaran angin, lintasan matahari, dan jumlah bulir gandum di 3 desa, yang semuanya sudah hamba hitung dengan rumus rumit milik hamba. Para menteri langsung mengangguk, bukan karena mengerti, tapi karena takut terlihat bodoh. Master Al-Jabaruddin melanjutkan, tantangannya sederhana, bagilah angka ini menjadi 2 bagian yang sama nilainya, tanpa mengubah besarannya. Seluruh ruangan langsung terdengar gumaman kecil. Apa? Bagaimana caranya? 2 bagian sama nilai. Tidak mengubah besarannya? Maksudnya apa? Raja sendiri hampir mengangkat tangan minta penjelasan tambahan, tapi ia menahan diri agar tetap terlihat berwibawa. Master Al-Jabaruddin menunjuk angka itu dengan bangga. Jika salah membagi, nilainya akan berubah. Jika nilainya berubah, berarti gagal. Mudah, bukan? Abu Nawas mendekat. Ia memandang angka itu cukup lama, bukan karena kesulitan, tetapi karena ia sedang mengatur strategi. Ia tahu bahwa pakar matematika biasanya berpikir sangat teratur dan sangat bergantung pada aturan. Abu Nawas, sebaliknya, berpikir seperti air, fleksibel, tidak terpaku pada bentuk tertentu. Namun ia tidak langsung memberikan jawaban. Ia hanya berkata, menarik. Reaksi itu membuat Master Al-Jabaruddin sedikit tersinggung. Baginya, soal itu bukan sekadar menarik, tetapi seharusnya membuat dahi berkeringat. Wahai Abu Nawas, katanya dengan nada sedikit menantang, apakah engkau yakin bisa menyelesaikan ini? Abu Nawas tersenyum santai. Saya tidak pernah yakin pada apapun selain pada teh saya. Tapi saya bisa mencoba. Seluruh hadirin mulai berbisik-bisik. Ada yang percaya Abu Nawas bisa. Ada yang yakin ia pasti kalah. Ada pula yang hanya ingin melihat drama. Master Al-Jabaruddin lalu menambahkan aturan tambahan dengan penuh gaya. Dan satu lagi, siapapun yang mencoba tetapi gagal, harus mengakui bahwa matematika adalah ilmu paling sempurna di dunia. Para menteri langsung memutar bola mata. Ini pasti ambisi pribadi, bisik salah satu mereka. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap angka itu lagi, seperti seorang seniman yang sedang memperhatikan kanvas kosong. Di dalam pikirannya, ia bukan sedang menghitung, tetapi sedang memikirkan cara unik untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa melanggar aturan baku. Dan disinilah awal dari tantangan besar tersebut dimulai. Tantangan yang bukan hanya soal angka, tetapi soal cara pandang. Master Al-Jabaruddin mundur 1 langkah, memberikan ruang bagi Abu Nawas. Silakan, katanya. Aku ingin melihat bagaimana cara seorang pemikir tidak biasa, sepertimu menghadapi angka yang sangat luar biasa. Seluruh ruangan kembali hening. Hanya langkah Abu Nawas yang terdengar ketika ia maju perlahan ke depan perkamen besar itu. Dan disitulah, duel logika sesungguhnya dimulai. Begitu Abu Nawas berdiri di depan gulungan perkamen raksasa berisi soal pembagian ajaib itu, suasana aula istana berubah seperti ruang kelas di mana guru sedang memanggil salah satu murid paling nakal untuk mengerjakan soal di papan tulis. Semua mata tertuju ke Abu Nawas. Bahkan burung merpati yang biasanya bertengger di jendela pun ikut diam, seolah ingin tahu apa yang bakal terjadi. Abu Nawas menatap angka raksasa itu tanpa menyentuhnya, hanya memandang seperti seseorang yang sedang membaca masa depan di permukaan air. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak terlihat panik. Ia malah tampak seperti orang yang sedang memikirkan menu makan siang, bukan persoalan matematika yang bisa membuat kening menteri mengernyit seminggu penuh. Master Al-Jabaruddin berdiri di sisi lain, dengan dada membusung penuh kebanggaan. Senyumnya melengkung seperti tanda tambah yang baru saja digambar. Silakan, Abu Nawas. Jika engkau memang sehebat yang dikatakan orang-orang, tunjukkan kemampuanmu. Para menteri mulai berbisik-bisik. Apa dia benar-benar bisa? Wah, ini sepertinya berat. Aku bahkan tidak tahu angka itu dibaca dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Salah satu penjaga bahkan memandangi angka itu sambil merasa pusing. Ini bukan angka. Ini seperti pintu rahasia menuju dunia lain,
katanya pelan. Temannya menepuk bahunya sambil mengangguk setuju. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia menundukkan wajah sedikit dekat ke perkamen, memperhatikan setiap lekukan angka, tanpa benar-benar membaca hitungannya. Setelah beberapa saat, ia malah berjalan memutari gulungan itu, seperti sedang memeriksa sepotong perabot antik yang akan ditawar di pasar loa. Gerakan Abu Nawas yang berputar-putar membuat Master Al-Jabaruddin sedikit gerah. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil berdeham, "ini soal matematika, bukan lukisan. Tidak perlu memutarinya seperti itu." Abu Nawas tersenyum sopan. "Hamba hanya sedang memastikan dari sisi mana angka ini ingin dibagi, Master. Angka juga punya perasaan, bukan?" Para menteri langsung menahan tawa. Beberapa pelayan bahkan terpaksa menutupi mulutnya agar tidak terdengar. Master Al-Jabaruddin memutar bola mata. "Angka tidak punya perasaan. Angka itu tetap sate ilmiah," ujarnya tegas, dengan nada seperti guru matematika yang baru saja melihat murid salah menulis angka 8 menjadi angka 30. Abu Nawas mengangguk. "Benar, tetapi manusia yang melihat angka bisa punya perasaan. Dan itu yang lebih penting." Ucapan itu membuat Raja Harun al-Rashid tertawa kecil. "Ah, Abu Nawas memang berbeda," katanya sambil menggaruk janggutnya. Setelah memeriksa selama beberapa menit, Abu Nawas menghentikan langkahnya. Ia berdiri tepat di depan angka itu, memandangi tulisan panjang yang rumit. Para menteri sudah menahan napas. Raja mencondongkan tubuhnya ke depan. Master Al-Jabaruddin menyilangkan tangan, yakin bahwa Abu Nawas pasti akan mulai menghitung dalam otaknya. Tapi yang dilakukan Abu Nawas kemudian justru membuat seluruh aula bingung. Ia mengangguk-angguk seperti orang yang baru mendapatkan ide, lalu menepuk kedua tangannya pelan. "Baik," katanya. "Sebelum hamba membagi angka ini, hamba ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana." Master Al-Jabaruddin menaikkan alis. "Pertanyaan? Untuk apa?" "Soalnya sudah jelas." Abu Nawas tersenyum tipis. "Betul. Tapi terkadang, untuk menyelesaikan persoalan besar, kita harus memahami niat pembuat soal." Seluruh ruangan terdiam. Para menteri menoleh satu sama lain, bingung namun merasa kalimat itu terdengar sangat mendalam dan bijak, meski sebenarnya ada juga yang tidak paham sama sekali maksudnya. Raja mengangguk. "Benar juga. Silakan bertanya." Abu Nawas lalu menatap langsung ke Master Al-Jabaruddin. "Wahai Master, izinkan hamba bertanya, apa tujuan Anda membuat angka sepanjang ini hanya untuk dibagi dua?" Pertanyaan itu terdengar begitu sederhana, namun membuat Master Al-Jabaruddin terdiam. Para menteri menahan tawa lagi. Para pelayan berusaha menjaga ekspresi mereka tetap profesional. Al-Jabaruddin akhirnya menjawab, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa matematika itu kuat, bahwa angka-angka dapat menjelaskan segala hal di dunia ini. "Jadi tujuan soal ini adalah membuktikan kekuatan matematika?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja. Dan Anda membuat soal ini agar tidak ada orang yang bisa membaginya dua?" "Ya, maksud hamba bukan tidak bisa, tapi sangat sulit," jawab Al-Jabaruddin dengan bangga. "Hanya orang yang benar-benar cerdas yang mampu." Abu Nawas mengangguk lambat. "Baik, hamba mengerti." Ia lalu berjalan kembali ke gulungan perkamen, memegang ujungnya, mengangkat sedikit, lalu menggulungnya kembali menjadi dua gulungan yang sama panjang. Semua orang langsung tercengang. Beberapa menteri berseru kaget. Salah satu pelayan memukul mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Penjaga hampir menjatuhkan tombaknya. Master Al-Jabaruddin melangkah maju. "Apa yang kamu lakukan?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Hamba membagi angka ini menjadi dua bagian yang sama, seperti permintaan Anda. Tidak satupun nilai angka berubah, karena hamba tidak menyentuh isi angka. Hamba hanya membagi gulungannya saja. Nilai tetap utuh, hanya pembagiannya yang berubah." Suasana hening seketika. Raja akhirnya tidak tahan lagi. Ia meledak tertawa hingga tubuhnya berguncang. "Hahaha, benar. Nilai angka tidak berubah. Gulungannya saja yang dibagi dua." Para menteri ikut tertawa. Pelayan hampir terjatuh karena menahan tawa. Bahkan beberapa penjaga tak sanggup menjaga wajah datar mereka. Sementara Master Al-Jabaruddin berdiri mematung seperti patung yang baru saja disiram air es. Ia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Ini bukan pembagian matematika," protesnya. Abu Nawas menjawab lembut,
Anda hanya meminta membaginya menjadi 2 bagian yang sama, tanpa mengubah nilainya. Hamba telah melakukan persis seperti itu. Raja mengangguk sambil terus tertawa. Kau tidak salah. Kau tidak melanggar aturan apapun. Master Al-Jabaruddin membuka mulut, hendak membantah, tapi tidak ada kata keluar. Ia sadar bahwa secara aturan, apa yang dilakukan Abu Nawas benar. Tidak ada satupun yang dilanggar. Yang salah hanyalah ekspektasinya sendiri. Abu Nawas hanya merapikan jubahnya dan berkata pelan, "Kadang yang aneh bukan soalnya, tapi cara kita melihat soal itu." Suasana istana bergemuruh oleh tawa dan tepuk tangan. Dan itu baru awal dari kekacauan lucu yang akan terjadi selanjutnya. Seisi istana masih membicarakan kejadian di aula besar ketika Abu Nawas pertama kali berhadapan dengan pakar matematika. Para menteri saling berbisik penuh penasaran. Para pengawal saling melirik karena khawatir ujian matematika ini malah berubah menjadi drama tak berkesudahan. Dan Raja Harun al-Rashid duduk dengan penuh antisipasi seperti penonton yang sudah membayar tiket VIP untuk melihat tontonan paling unik tahun itu. Namun satu hal yang belum disadari siapapun adalah, Abu Nawas sudah bersiap dengan keusilan berikutnya. Sejak awal, Abu Nawas tidak pernah berniat mengalahkan pakar matematika itu dengan rumus atau angka-angka rumit. Mengapa harus melawan pedang dengan pedang? Katanya dalam hati. Lebih baik pakai kipas, biar lawan bingung sendiri. Dan memang itulah strategi yang selalu dipakai Abu Nawas umur hidup. Ketika orang lain menggunakan logika lurus, ia memakai logika belok. Ketika orang lain memakai rumus, ia memakai kebiasaan rakyat yang lebih dekat dengan dunia nyata. Pagi itu, ketika Raja mengundang kedua tokoh itu kembali ke aula besar untuk melanjutkan pertarungan kecerdasan, Abu Nawas datang dengan gaya paling santai sedunia. Ia membawa roti bundar, keju, dan sebuah teko kecil berisi minuman hangat. Penampilannya bertolak belakang dengan pakar matematika yang datang sambil menyeret papan tulis panjang, penuh coretan rumus, grafik, simbol sigma, dan angka-angka yang jika dilihat dari jauh tampak seperti peta harta karun yang terlalu rumit. Abu Nawas, ujar sang pakar matematika dengan nada percaya diri, hari ini saya ingin menguji kemampuanmu dalam memahami konsep pembagian proporsional, sesuatu yang bahkan banyak ilmuwan pun kesulitan. Abu Nawas mengangguk santai sambil memakan roti. Silakan, Tuan Ahli Angka. Tapi apakah kita harus serius sekali begitu? Dunia ini sudah cukup rumit. Masa soal pembagian harus membuat dahi berlipat-lipat seperti kain kusut? Sebagian menteri langsung berdeham, mencoba menahan tawa. Mereka sebenarnya tahu, jika Abu Nawas sudah mulai bicara seperti itu, berarti akan ada adegan kocak yang siap meledak kapan saja. Pakar matematika membuka gulungan perkamen berisi soal. Perhatikan, katanya, aku punya 3 potong roti dan 3 orang, tetapi masing-masing orang tidak membutuhkan bagian yang sama. Orang pertama membutuhkan 1,5 roti, orang kedua membutuhkan 1 roti, dan orang ketiga hanya setengah roti. Bagaimana cara membaginya secara adil? Abu Nawas berhenti mengunyah dan memandang roti yang ia bawa. 3 roti untuk 3 orang. Tetapi kebutuhan berbeda-beda. Menarik juga ini. Berarti yang lapar banyak dapat banyak, yang lapar sedikit dapat sedikit. Ya, itu memang konsep dasarnya, jawab sang pakar sambil mengangkat alis curiga. Tapi kalau begitu, lanjut Abu Nawas, bukankah adil itu berarti sesuai kebutuhan? Kalau begitu kita tidak perlu pembagian rumit, cukup lihat wajah mereka saja. Yang wajahnya paling pucat pasti paling lapar. Pendengar langsung terdiam sepersekian detik sebelum meledak tertawa. Pakar matematika, di sisi lain, tampak seperti dihantam sandstorm. Ini bukan tentang wajah, katanya tegas. Ini tentang perhitungan. Abu Nawas memasang wajah polos. Tapi Tuan Ahli Angka, apa gunanya perhitungan kalau akhirnya tetap harus melihat kenyataan? Misalnya, ada orang yang bilang dia hanya butuh setengah roti, tapi ternyata setelah makan, dia tambah lapar. Apakah rumus Tuan bisa menghitung rasa lapar kedua? Saya, tentu saja bisa membuat modelnya, kata sang pakar mulai gelisah. Model? Wah, kalau begitu saya juga mau bikin model. Tapi model sandal, kata Abu Nawas sambil menunjuk kakinya. Supaya ringan dipakai lari kalau saya salah jawab. Suasana kembali heboh. Bahkan Raja mulai memijat pelipis, bukan karena pusing, tetapi karena berusaha keras menahan tawa agar terkesan berwibawa. Sang pakar memutuskan mengubah strategi. Ia bertanya soal baru. Baik, kalau begitu kita coba contoh lain. Ada angka besar yang harus dibagi menjadi 8 bagian sama rata.
tetapi setiap bagian harus tetap memenuhi syarat tertentu agar hasilnya tetap proporsional. Abu Nawas mengangguk serius. Baik, tolong ulangi pelan-pelan. Angka besar dibagi 8, lalu semua bagian harus tetap, apa tadi? Proporsional. Ah iya, pokoknya begitu. Proporsional. Ulang pakar matematika sampai wajahnya memerah. Abu Nawas mengangguk. Saya mengerti. Begini jawabannya. Supaya adil, angka besar itu tidak usah dibagi. Apa? Sang pakar hampir tersedak udara. Soalnya, lanjut Abu Nawas santai, jika angka besar dibagi 8, nanti orang-orang akan bingung kenapa dapat 8-nya. Tapi kalau tidak dibagi sama sekali, semua orang dapat bagian utuh. Adil, kan? Penonton istana langsung tergelak. Sang pakar matematika menepuk dahinya, namun tidak bisa menyangkal bahwa jawaban itu secara tidak langsung memang benar, meskipun tidak masuk akal dalam konteks soal. Raja akhirnya angkat bicara. Abu Nawas, apakah kau sedang sungguh-sungguh menjawab, atau justru memainkan kata-kata seperti biasa? Paduka Raja, jawab Abu Nawas sambil menunduk sopan. Dalam hidup ini, seringkali kita disuguhkan masalah yang kelihatannya ruwet, tapi terkadang yang kita perlukan hanyalah mengubah sudut pandang. Jika kita memandang angka dari sisi kiri, ia terlihat sulit. Tapi kalau kita memandangnya dari sisi kanan, bisa jadi ia hanya sekadar gambar garis dan lingkaran. Raja hanya bisa mengangguk, meskipun ia tidak yakin apakah itu penjelasan atau sekadar puisi tidak jelas. Pakar matematika mulai tampak frustrasi. Tapi, ini bukan soal puisi. Ini soal logika matematis. Ah, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Di dunia ini banyak hal yang terlihat logis tapi tidak selalu bermanfaat. Misalnya, menghitung panjang bayangan unta saat matahari tepat di atas kepala. Secara logika pasti sulit. Tapi untuk apa? Untuk penelitian, jawab pakar matematika dengan ragu. Abu Nawas menepuk pundaknya. Nah, itu dia. Saya juga sedang meneliti bagaimana membuat Tuan bingung tanpa membuat Tuan marah. Aula istana pecah oleh tawa. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi pertunjukan humor kelas tinggi. Tapi sebenarnya, Abu Nawas sedang mempersiapkan sesuatu. Ia sengaja menjawab dengan cara nyeleneh untuk membuat pakar matematika lengah, agar saat-saat penting tiba, ia bisa memberikan kejutan yang benar-benar tak terduga. Di akhir sesi hari itu, Raja menutup pertemuan dengan satu kalimat. Besok, kita lanjutkan. Aku ingin melihat apakah logika angka bisa tetap berdiri setelah bertemu logika Abu Nawas. Dan semua pun pulang dengan pikiran penasaran. Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan Abu Nawas? Kenapa ia tidak menjawab serius dari tadi? Dan apakah pakar matematika itu akan mampu bertahan dengan akalnya yang rumit? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan cerita pun bersiap memasuki bab selanjutnya. Keesokan harinya, aula besar istana kembali dipenuhi orang. Para pengawal sudah berjaga lebih awal karena takut kejadian kemarin terulang. Banyak yang tertawa sampai kursi hampir roboh. Beberapa menteri bahkan membawa kipas karena udara ruangan bisa tiba-tiba panas akibat tegang, atau karena malu menahan tawa. Pakar matematika datang lebih awal daripada biasanya. Kali ini ia tampak lebih siap. Ia membawa sebuah kotak besar berisi balok-balok kayu dengan ukuran berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, dan semuanya diberi angka pada permukaannya. Bahkan ia membawa timbangan kecil untuk memastikan semuanya bisa dihitung dengan akurat. Saat Abu Nawas masuk, ia hanya membawa sepotong roti lagi dan satu kendi air, dan wajah percaya diri seperti ia datang ke undangan makan siang gratis. Assalamualaikum, Paduka Raja, sapa Abu Nawas sambil membungkuk. Maaf saya telat sedikit. Tadi saya membantu tetangga memperbaiki sumur. Katanya kalau sumurnya kering, akalnya ikut kering juga. Saya tak ingin itu terjadi kepada siapapun. Raja tersenyum. Tak apa, Abu Nawas. Yang penting kau datang. Hari ini kita lanjutkan pertarungan kecerdasanmu dengan Tuan Pakar. Pakar matematika berdiri, dengan wajah seperti guru besar yang siap memberi ujian akhir semester. Baiklah, Abu Nawas. Hari ini aku ingin menguji kemampuanmu dalam pembagian berlapis. Sesuatu yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh ilmuwan terlatih. Abu Nawas mengangguk sangat serius, meski gerakannya seperti orang yang sedang menahan tawa. Pakar matematika membuka tutup kotak, mengeluarkan beberapa balok kayu, lalu menyusunnya dalam formasi aneh seperti menara kecil. Perhatikan ini.
Semua orang menunduk memperhatikan. Ia menjelaskan, di hadapanmu ada 16 balok kayu, masing-masing memiliki nilai tertentu. Tugasmu adalah membaginya kepada 4 orang, sehingga setiap orang mendapatkan jumlah nilai yang sama. Tapi, ia mengangkat jari. Pembagian tidak boleh hanya berdasarkan jumlah balok, harus berdasarkan nilai totalnya. Dan nilai setiap balok berbeda. Beberapa menteri langsung memijit kepala. Mereka memang tidak bisa menghitung seperti sang pakar, tapi mereka tahu betul, itu bukan soal main-main. Abu Nawas mengelus janggutnya. 4 orang mendapat nilai sama, tapi bukan jumlah balok yang sama. Hanya nilainya saja yang harus setara. Betul sekali, jawab sang pakar bangga. Abu Nawas menunjuk balok-balok itu. Ini nilainya bagaimana? Apakah beratnya berbeda? Tidak, jawab sang pakar. Nilai hanya tertulis di permukaan. Lihat, misalnya balok ini bernilai 3, balok ini 5, balok ini 7. Abu Nawas langsung menyela. Ah, jadi ini nilai imajinasi? Kalau begitu saya bisa membagi dengan imajinasi juga. Pakar matematika menatapnya dengan wajah antara lelah dan bingung. Nilai itu bukan imajinasi. Itu representasi matematika. Abu Nawas kembali tersenyum santai. Tuan ahli, apapun namanya, kalau tidak bisa dilihat kecuali lewat angka, bukankah itu tetap imajinasi? Seisi istana mulai tertawa tertahan lagi. Tapi pakar matematika tidak mau kalah. Ia mengambil gulungan perkamen lain. Baik, untuk memastikan tidak ada kesalahan, aku sudah menuliskan detail nilainya. Lihat ini. Ia membentangkan perkamen sepanjang 3 lengan manusia, penuh angka, kolom, dan tabel. Abu Nawas melihat sejenak, mengangguk-angguk seperti orang sangat mengerti. Lalu ia berkata, "Baik, saya sudah lihat." Pakar matematika tampak lega. "Jadi kau siap membaginya?" "Siap," jawab Abu Nawas. "Tapi saya ada satu pertanyaan." "Apa itu?" Abu Nawas mengangkat satu balok kecil. Ini tertulis angka 4. Apakah itu artinya nilainya 4? Atau ini balok keempat yang Tuan buat? Atau angka ini sebenarnya harga balok kalau dijual di pasar? Pakar matematika mematung sejenak, hampir tersedak logikanya sendiri. Itu nilai matematis. "Ah, saya mengerti," jawab Abu Nawas sambil tersenyum polos. "Tapi bagaimana saya bisa yakin nilai ini benar? Kalau saya tidak pernah melihat sertifikat resmi yang menyatakan angka 4 itu benar-benar angka 4. Aula langsung meledak tertawa. Bahkan raja, yang biasanya menjaga wibawa, tak tahan mengusap wajah karena mencegah tawa pecah. Pakar matematika menghela napas panjang. "Abu Nawas, tolong, fokus pada pembagiannya." "Baik," kata Abu Nawas sambil menatap balok-balok itu serius. "Untuk membagi sesuatu secara adil, saya selalu mulai dari pertanyaan paling penting." "Pertanyaan apa itu?" tanya sang pakar sedikit khawatir. Abu Nawas mendekat, lalu berkata dengan nada sangat filosofis namun kocak, "Siapa 4 orang yang akan menerima balok-balok ini?" Pakar matematika terpaku. "Itu tidak penting. Mereka hanya contoh. Yang penting bagaimana membaginya." "Ah, tapi Tuan salah besar," jawab Abu Nawas mantap. "Dalam pembagian apapun, orang yang menerima itu jauh lebih penting daripada benda yang dibagi." Sang pakar mempertahankan wibawa. "Baiklah, anggap saja 4 orang yang akan menerima balok-balok itu adalah 4 warga istana." Abu Nawas mengangguk. "Jika begitu, saya harus tanya lagi, apakah mereka suka kayu?" "Ini bukan soal suka atau tidak suka." "Tapi, Tuan," Abu Nawas mencondongkan tubuh, "bagaimana saya bisa membagi sesuatu secara adil jika saya tidak tahu apakah penerima menolak atau menerima barangnya? Seadil-adilnya pembagian adalah ketika semua orang senang. Jika ada yang tidak menerima kayu karena rumahnya penuh, berarti pembagiannya tidak adil." Pakar matematika hampir jatuh berlutut saking frustasinya. "Ini soal rumus." Abu Nawas mengangkat tangan. Baik, saya akan membagi sesuai rumus Tuan." Suasana langsung hening. Semua menunggu jawaban. Abu Nawas mengambil keempat balok terbesar dan memindahkannya ke satu sisi. "Ini bagian pertama," katanya. Kemudian ia mengambil balok-balok yang lebih kecil, membaginya secara acak ke 3 tumpukan lainnya. "Ini bagian kedua, ketiga, dan keempat." Pakar matematika terlonjak.
Tapi itu tidak proporsional. Nilainya tidak sama. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Tentu saja tidak. Saya belum selesai. Ia menepuk keempat tumpukan balok itu. Tuan ahli, tolong hitung nilainya. Pakar matematika menghitung cepat. Bagian pertama terlalu besar nilainya. Bagian kedua terlalu kecil. Bagian ketiga sama sekali tidak masuk rumus. Dan bagian keempat, entahlah, saya tidak tahu ini pembagian jenis apa. Abu Nawas mengangguk puas. Bagus. Itu artinya 4 bagian ini tidak sama rata. Benar? Jelas tidak, jawab sang pakar dengan emosi. Kalau begitu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum, kita tinggal menukarnya satu sama lain sampai mereka setara. Mudah, kan? Pakar matematika terdiam. Tapi itu memerlukan perhitungan ulang. Abu Nawas menepuk pundaknya. Tuan ahli, pembagian itu mudah. Yang sulit adalah menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang dengan satu cara saja. Seluruh hadirin terdiam. Ucapan itu sederhana, tapi maknanya dalam. Raja tersenyum bangga. Lanjutkan besok. Aku ingin melihat siapa yang akan menang. Dan begitulah, bab 4 ditutup bukan dengan jawaban, tetapi dengan filosofi kocak khas Abu Nawas, yang semakin membuat pakar matematika bingung dan istana penasaran. Malam itu, setelah kejadian seru di aula istana, Abu Nawas pulang sambil membawa banyak pikiran. Bukan pikiran rumit seperti pakar matematika, tapi pikiran sederhana. Bagaimana membuat orang yang sangat percaya pada angka menyadari bahwa hidup tidak selalu bisa dihitung dengan rumus. Ia masuk rumahnya yang sederhana, menyalakan lampu minyak, dan duduk di tikar sambil memakan roti yang tersisa. Hidup ini aneh, gumamnya. Orang sangat pintar bisa kalah dengan satu pertanyaan sederhana, sementara orang yang tampak tidak tahu apa-apa bisa menang hanya karena memahami perasaan. Ia merenung sejenak, lalu tersenyum. Aha, besok aku harus membuatnya memahami bahwa pembagian paling adil bukan soal angka, tapi soal kebutuhan. Maka malam itu Abu Nawas menyusun strategi rahasia. Bukan strategi rumit seperti ahli matematika yang menulis di perkamen panjang, tapi strategi yang didasarkan pada pengalaman hidup. Sementara itu, di istana, pakar matematika masih berkutat dengan perkamen dan balok-balok kayu. Ia tidak bisa tidur karena masih terganggu oleh cara Abu Nawas menjawab. Bagaimana mungkin jawaban tanpa angka bisa membuat orang merasa puas? Katanya sambil mondar-mandir. Ia mencoba merumuskan kembali pembagian yang ia beri pada Abu Nawas kemarin, menambahkan catatan-catatan baru, bahkan membuat beberapa diagram yang semakin rumit. Ia pikir, besok aku harus menyiapkan ujian lebih sulit, agar Abu Nawas tidak bisa mengelak lagi dengan jawaban lucu. Esok paginya, suasana kota Baghdad terasa berbeda. Banyak orang berkumpul di depan istana sejak dini hari. Mereka ingin melihat kelanjutan duel kecerdasan yang tidak biasanya. Ilmu matematika melawan kelicikan kreatif Abu Nawas. Para pedagang roti sambil menjajakan dagangan berbisik, kemarin aku dengar sang pakar sampai pusing 7 keliling. Dan anak-anak berkata, apakah hari ini Abu Nawas akan bawa keledai lagi? Meski sebenarnya Abu Nawas tidak pernah bawa keledai, tapi cerita rakyat berkembang lebih cepat dari angin gurun. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia disambut oleh Raja Harun al-Rashid dengan wajah penuh harapan dan sedikit geli. Abu Nawas, kata Raja, hari ini aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa menjawab soal pembagian rumit yang telah disiapkan oleh tuan ahli ini. Pakar matematika berdiri penuh wibawa, meski kantung matanya menunjukkan bahwa ia tidur sangat sedikit. Baik, katanya sambil membuka gulungan perkamen baru. Hari ini aku membawa soal yang tidak bisa disiasati dengan logika aneh atau jawaban lucu. Abu Nawas tersenyum. Tuan ahli, saya tidak pernah memberikan jawaban lucu. Saya hanya memberikan jawaban dari sudut yang berbeda. Kalau sudut itu lucu, ya bukan salah saya. Tawa pun terdengar dari segala penjuru aula. Pakar matematika memulai ujian hari itu. Perhatikan baik-baik, katanya sambil mengangkat selembar perkamen besar berisi bentuk lingkaran, persegi, dan simbol aneh yang bahkan Menteri Keuangan Kerajaan tidak mengerti. Aku memiliki satu lingkaran besar yang harus dibagi menjadi 7 bagian. Tetapi setiap bagian harus memenuhi 2 syarat. Pertama, luas bagiannya harus berbeda satu sama lain. Kedua, nilai matematis masing-masing bagian harus tetap sama totalnya. Sebagian orang langsung memegang kepala. Raja menyipitkan mata. Bagian luasnya berbeda, tapi nilainya sama? Bukankah itu aneh?
Pakar matematika menjelaskan panjang lebar, tetapi penjelasannya semakin membuat semua orang bingung. Ia mengatakan bahwa pembagian itu bisa dilakukan dengan teknik geometris tertentu, dengan rumus yang memerlukan integral, fungsi lengkung, dan istilah yang terdengar lebih cocok digunakan untuk memetakan perjalanan bintang daripada membagi sebuah lingkaran. Setelah 5 menit penjelasan, semua orang di aula hanya menatap kosong. Lalu Raja menoleh kepada Abu Nawas. "Bagaimana menurutmu?" Abu Nawas mengangguk-angguk seperti ahli matematika yang pura-pura paham. "Paduka Raja, saya butuh waktu." Pakar matematika tersenyum kecil, yakin bahwa kali ini Abu Nawas akan menyerah. "Waktu beberapa detik cukup?" tanya Abu Nawas santai. "Beberapa detik?" seru sang pakar. "Ya," jawab Abu Nawas. "Soalnya kalau saya diberi waktu lama, saya nanti malah tidur." Orang-orang langsung tertawa lagi. Lalu dengan gaya sangat tenang, Abu Nawas mengambil tongkat kecil, mendekati gambar lingkaran yang digambar sang pakar, dan mulai berbicara. "Tuan ahli, sebelum saya membaginya, saya ingin bertanya, 7 orang yang akan menerima bagian lingkaran ini, apakah mereka meminta luas yang berbeda-beda?" "Tidak," jawab sang pakar. "Ini hanya soal uji matematika." "Baik," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, pembagiannya tidak perlu rumit." Ia menepuk lingkaran itu dan berkata, "Lingkaran ini tidak usah dibagi." Semua orang langsung tertawa, kecuali pakar matematika yang langsung memerah seperti matahari sore di gurun. "Itu bukan jawaban," teriaknya. "Tenang, Tuan Ahli," kata Abu Nawas. "Saya belum selesai." Ia mengambil tongkat lalu menggambar 7 garis acak yang tidak membentuk pembagian sempurna. Beberapa garis miring, ada yang mirip huruf Z, ada yang seperti ekor kucing. Pakar matematika tampak mau pingsan. "Itu bukan pembagian geometris." Abu Nawas menjawab santai, "Tuan Ahli, dalam pembagian yang adil, yang penting bukan bentuk garisnya, tapi maksud pembagiannya." Aula istana kembali sunyi. Abu Nawas melanjutkan, "Kau ingin 7 bagian luas yang berbeda, tapi nilainya sama, betul?" "Benar," jawab sang pakar. "Kalau begitu jawabannya sederhana," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Bagian yang luasnya besar diberikan kepada orang yang butuh banyak. Bagian yang luasnya kecil diberikan kepada orang yang butuh sedikit. Dengan begitu, semua orang mendapat nilai yang sama. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan." Sang pakar terdiam. Raja berdiri, tampak terpukau. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan dengan gaya jenaka namun penuh filosofi. "Paduka, di dunia nyata, pembagian paling adil bukan yang sama rata, tetapi yang tepat guna. Orang yang kuat makan banyak. Orang yang lemah makan sedikit. Orang besar butuh baju besar. Orang kecil cukup baju kecil. Kalau semuanya disamakan, justru tidak adil." Sang pakar mulai goyah. Abu Nawas menutup penjelasannya. "Jadi, jika 7 bagian lingkaran berbeda luasnya tapi nilainya harus sama, maka nilai itu bukan angka, tapi kepuasan. Selama tiap orang puas, semuanya memiliki nilai yang sama." Raja langsung menepuk tangan, kagum sekaligus geli. Sungguh jawaban yang tak pernah terpikir oleh ahli manapun. Para menteri bersorak, para pengawal ikut bertepuk tangan. Bahkan pelayan istana yang biasanya diam ikut tertawa bangga. Sementara itu pakar matematika hanya bisa duduk dan menghela napas panjang. "Ini tidak ilmiah," gumamnya. "Tapi, entah kenapa, masuk akal." Abu Nawas menepuk bahunya. "Tuan ahli, jangan bersedih. Terkadang, logika hidup jauh lebih ringan daripada logika angka. Dan kadang-kadang, angka pun butuh hiburan." Seluruh aula kembali dipenuhi tawa. Namun pertandingan kecerdasan itu belum selesai. Sang pakar mulai menyadari bahwa ia harus mengubah strategi jika ingin menang melawan Abu Nawas, dan ia bersiap membawa ujian paling sulit besok. Keesokan harinya, suasana istana Baghdad jauh lebih heboh daripada hari-hari sebelumnya. Para penjaga bahkan menggandakan jumlah mereka di pintu gerbang bukan karena takut invasi, melainkan karena kerumunan warga yang datang ingin menonton lanjutan adu kecerdasan antara Abu Nawas dan pakar matematika. Beberapa penjual jajanan ikut membuka lapak di dekat tembok istana. Ada yang menjual roti, ada yang menjual kacang panggang, bahkan ada yang memanfaatkan momentum dengan menjual gulungan perkamen bertuliskan "Cara mengalahkan matematika ala Abu Nawas", meskipun isinya cuma gambar garis miring dan lingkaran yang tak jelas.
Raja Harun al-Rashid tampak bersemangat. Hari itu ia duduk lebih awal di singgasananya, mengetuk-ngetuk meja kecil di sebelahnya sambil menunggu dua tokoh yang akan memenuhi aula dengan tawa, kekaguman, atau mungkin kebingungan tingkat tinggi. Tak lama, pakar matematika masuk dengan penuh gaya. Kali ini ia tidak hanya membawa gulungan perkamen, tapi juga sebuah kotak besi besar dengan gembok rumit. Kotak itu terlihat berat dan dibawa oleh dua orang pelayan khusus. Bahkan salah satu dari mereka tampak kelelahan sebelum kotak itu sempat turun ke lantai. Raja mengangkat alis. Apa isi kotak itu? Pakar matematika menjawab dengan penuh kebanggaan. Paduka Raja, kotak ini berisi soal paling rumit yang pernah saya buat. Bahkan para ilmuwan di negeri saya pun belum ada yang berhasil menyelesaikannya. Hari ini, saya ingin menguji apakah Abu Nawas benar-benar punya kecerdasan luar biasa, atau hanya kemenangan karena kebetulan. Beberapa menteri langsung berbisik-bisik. Ada yang berkata, pasti ini soal tingkat tinggi, dan ada yang membalas, kalau terlalu tinggi, jangan-jangan malah tidak ada yang bisa menjangkau. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk dengan langkah santai seperti biasa. Ia membawa sebuah bantal kecil, bantal empuk, bulat, dan sederhana. Raja bertanya sambil tertawa, Abu Nawas, untuk apa bantal itu? Ampun, Paduka, jawab Abu Nawas. Kalau soal hari ini sulit sekali, saya takut pakar matematika pusing, jadi saya siapin bantal buat dia istirahat. Sang pakar hampir saja tersedak kata-katanya sendiri, sementara seluruh aula langsung penuh tawa. Pakar matematika mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas panjang. Baiklah, Abu Nawas, hari ini saya akan memberikan ujian terakhir. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui bahwa logikamu benar-benar hebat. Tapi kalau tidak, maka kau harus mengakui bahwa matematika tetap lebih unggul. Abu Nawas tersenyum ramah. Setuju. Tapi kalau saya berhasil menjawabnya, Tuan Ahli harus mau menerima kenyataan bahwa hidup tak melulu soal angka. Pakar matematika mengangguk setuju. Ia membuka kotak besi itu perlahan. Bunyi klak-klak-klak dari gemboknya membuat suasana semakin tegang. Semua orang menunduk, ingin melihat apa isi kotak itu. Saat tutup kotak terbuka, semua orang terkejut. Di dalamnya ada 100 batu kecil, tapi warnanya berbeda-beda. Ada merah, biru, hijau, hitam, putih, dan kuning. Setiap warna memiliki jumlah yang berbeda, dan masing-masing batu kecil itu diberi nomor halus di permukaannya. Pakar matematika mulai menjelaskan. Di dalam kotak ini ada 100 batu kecil dengan 6 warna berbeda. Masing-masing warna jumlahnya tidak sama, dan masing-masing batu memiliki nilai berbeda pula. Beberapa nilainya berdasarkan warna, sebagian berdasarkan angka, sebagian lagi berdasarkan posisi di dalam kotak. Aula seketika hening. Raja terlihat pusing sebelum soal dimulai. Sang pakar melanjutkan, tugasmu sederhana, setidaknya secara konsep. Bagilah 100 batu ini kepada 10 kelompok. Tapi setiap kelompok harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Total nilai warna harus sama. 2. Total nilai angka harus sama. 3. Total nilai posisi harus sama. 4. Setiap kelompok harus terdiri dari jumlah batu yang berbeda. 5. Tidak boleh ada kelompok yang memiliki kombinasi warna sama persis dengan kelompok lain. Suasana istana mendadak seperti sunyi di padang pasir malam hari. Semua orang menatap pakar matematika dengan ekspresi yang sama. Ini soal apa? Kok terdengar seperti tugas 3 semester sekaligus? Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu ia bertanya polos, Tuan Ahli, saya izin bertanya satu hal. Pakar matematika menegakkan badan, berharap ini akan menjadi pertanyaan serius. Silakan. Abu Nawas menatap batu-batu itu, kemudian bertanya, apakah batu-batu ini ingin dibagi? Aula langsung meledak tawa. Pakar matematika refleks memijit pelipis. Abu Nawas, ini bukan soal kemauan batu. Ini soal rumus. Tentu saja, jawab Abu Nawas. Tapi saya perlu tahu, apakah pembagian ini penting bagi batu-batu itu? Kalau tidak penting, berarti kita sedang memaksakan sesuatu yang tidak perlu. Raja hampir jatuh dari singgasana karena menahan tawa. Pakar matematika berusaha tetap fokus. Abu Nawas, tolong, ini soal kecerdasan. Benar, jawab Abu Nawas sambil mengambil satu batu biru. Dan kecerdasan pertama adalah memastikan kita tidak bekerja sia-sia.
Ia memutar batu itu di tangannya seolah sedang memahami rahasia alam semesta. Tuan ahli, saya perhatikan batu-batu ini berbeda warna, berbeda angka, berbeda asal posisi. Tapi saya punya pertanyaan lanjutan. Pakar matematika mulai merasa tidak enak. Apalagi? Abu Nawas mengangkat batu merah. Apakah semua batu memiliki tujuan yang sama dalam hidup mereka? Pakar matematika langsung menutup wajahnya. Seluruh istana tertawa sampai sebagian menteri menepuk-nepuk meja. Namun setelah tawa mereda, Abu Nawas tiba-tiba berubah menjadi serius. Ia berdiri tegak, menatap raja, lalu menatap pakar matematika dengan lebih lembut. Tuan ahli, saya tahu tujuan Anda ingin membuktikan rumus. Anda ingin menciptakan pembagian sempurna. Tetapi izinkan saya bertanya yang lebih penting. Semua orang menahan napas. Untuk apa batu-batu ini diberikan syarat rumit seperti itu? Pakar matematika terdiam. Ia tidak menyangka akan ditanya hal yang begitu dasar namun begitu menampar logikanya. Ia gagap menjawab, sebenarnya, untuk menunjukkan bahwa pembagian sempurna bisa dicapai dengan rumus yang tepat. Abu Nawas tersenyum. Tuan ahli, tidak ada pembagian yang sempurna kalau syaratnya terlalu banyak. Bukan karena rumusnya sulit, tapi karena dunia tidak bekerja dengan cara itu. Aula kembali hening. Abu Nawas duduk bersila, lalu berkata dengan nada bijak namun tetap kocak. Jika kita membagi batu berdasarkan warna, ada yang tak rela. Jika kita bagi berdasarkan angka, ada yang komplain. Jika kita bagi berdasarkan posisi, mungkin ada yang merasa dirugikan. Tapi kalau terlalu banyak syarat, maka pembagian itu tidak akan pernah selesai. Ia mengambil 10 batu secara acak dan menaruhnya dalam 10 tumpukan kecil di lantai. Inilah pembagian paling benar, katanya. Pakar matematika kaget. Itu tidak sesuai syarat saya. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. Justru itu jawabannya. Kadang syarat yang terlalu banyak bukan membuat adil, tetapi membuat mustahil. Raja langsung berdiri dan bertepuk tangan. Seluruh aula mengikuti. Abu Nawas menunduk dan berkata, matematika itu penting, Tuan ahli. Tapi lebih penting lagi tahu kapan menghentikan perhitungan. Sebab hidup bukan soal rumus, tapi soal keseimbangan. Pakar matematika terdiam lama. Namun untuk pertama kalinya, ia tersenyum kecil. Abu Nawas, aku mulai mengerti. Istana siang itu terasa lebih tegang daripada tali jemuran yang dipakai menahan karpet istana yang baru dicuci. Para penjaga berdiri kaku. Para menteri duduk dengan punggung terlalu lurus, seolah takut ada angka-angka matematika beterbangan dan mendarat di kepala mereka. Raja Harun al-Rashid pun belum pernah terlihat setegang ini sejak kejadian tukang kebun salah potong pohon kesayangannya hingga berbentuk seperti kambing. Kali ini, semua mata tertuju pada dua tokoh di tengah ruangan, Abu Nawas dan pakar matematika. Pakar matematika berdiri dengan penuh percaya diri. Jubahnya berkibar perlahan, seolah angin pun ingin memberi efek dramatis pada momen itu. Sedangkan Abu Nawas tampak santai, bahkan terlalu santai. Ia duduk sambil memainkan biji kurma yang entah sejak kapan ada di sakunya. Pakar matematika mulai merasa geram, dalam hati bertanya, kenapa orang ini tidak tegang sedikit pun? Ini pertarungan logika, bukan lomba makan roti. Baiklah, ujar pakar matematika sambil menarik nafas panjang. Jika kau ingin menunjukkan bahwa pembagianmu tadi bukan kebetulan, buktikanlah lewat soal yang lain. Kali ini aku yang memilih angkanya. Raja mengangguk setuju. Para menteri saling berbisik. Sebagian bahkan mencatat angka-angka di papan kecil, meski tak satu pun dari mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya ingin terlihat pintar. Pakar matematika lalu menuliskan angka di papan kayu. 987 dibagi 3. Ini pembagian sederhana. Jika kau benar-benar jenius, buktikan dengan langkah yang mudah dipahami. Ia tersenyum miring, senyum seseorang yang yakin kemenangan tinggal satu langkah lagi. Semua orang menatap Abu Nawas. Tapi bukannya menyiapkan pena atau papan hitung, Abu malah berdiri dan berkata, mohon izinkan saya menjelaskan dengan cara saya sendiri. Dengan angka, tentu, tanya sang pakar. Tidak, jawab Abu Nawas. Dengan barang. Para menteri langsung panik kecil. Barang apa lagi? Jangan-jangan kurma. Namun Abu Nawas justru meminta 3 keranjang apel dari dapur istana. Tak lama, 3 pelayan datang sambil membawa keranjang besar berisi apel merah mengkilap.
Pakar matematika mulai mengerutkan dahi. Ia datang untuk adu logika, bukan untuk melihat pameran buah. Abu Nawas berkata dengan suara lantang, "Tuan Pakar, katakan padaku jumlah apel di setiap keranjang." Para pelayan menghitung cepat. Keranjang pertama berisi 300 apel. Keranjang kedua 343 apel. Keranjang ketiga 344 apel. Totalnya, tepat 987. Pakar matematika mengangguk. Ya, itu jumlah yang sama. Tapi apa hubungannya dengan pembagian? Abu Nawas mengambil tongkat kecil dan menggambar garis panjang di lantai, membagi ruang di depan istana menjadi 3 bagian. "Saya ingin menunjukkan bahwa pembagian tidak harus selalu dihitung lewat angka di kepala," ujarnya. Ia memindahkan keranjang pertama ke bagian pertama, keranjang kedua ke bagian kedua, dan keranjang ketiga ke bagian ketiga. "Ini soal realitas. Saya ingin memastikan bahwa pembagian sesuai dengan kemanfaatan, bukan hanya perhitungan." "Lalu?" tanya sang pakar, mulai tidak sabar. Abu Nawas kemudian memindahkan 50 apel dari keranjang ketiga ke keranjang pertama. Lalu ia memindahkan 20 apel dari keranjang kedua ke keranjang ketiga. Kemudian ia tambahkan 30 apel dari keranjang pertama ke keranjang kedua. Hasil akhir, keranjang pertama, 330, 50, 320. Keranjang kedua, 343, 30, 20, 353. Keranjang ketiga, 344, 20, 50, 314. Pakar matematika protes. "Itu tidak seimbang. Itu bukan pembagian sama rata. Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri, sambil mengangkat apel dari keranjang pertama. "Tepat. Kau lihat sendiri bahwa membagi sesuatu tidak selalu harus menghasilkan angka yang sama, tapi tetap dapat disebut pembagian." Semua orang di ruangan terdiam. Abu lanjut berkata, "Dalam kehidupan, pembagian bukanlah soal angka. Pembagian adalah soal kebutuhan." Keranjang ketiga berisi apel yang lebih mudah rusak, maka jumlahnya harus lebih sedikit agar cepat habis dibagi. Keranjang kedua dianggap untuk orang kuat sehingga porsinya lebih besar. Keranjang pertama untuk orang biasa, jadi porsinya menyesuaikan. Pakar matematika membelalak, "Tapi itu bukan pembagian matematis." Abu tersenyum. "Justru itu poinnya. Bila kita hanya terpaku pada matematika, kita lupa bahwa hidup lebih luas daripada rumus. Dan pembagian ajaib yang tadi aku lakukan adalah pembagian yang tidak hanya adil di atas kertas, tapi adil dalam kenyataan." Raja pun berdiri sambil mengangguk puas. "Benar, adil tidak harus sama. Terkadang pembagian angka justru tidak mencerminkan kebutuhan." Para menteri pun terbelalak kagum seolah menemukan makna baru tentang kehidupan. Padahal sebagian dari mereka hanya bingung tetapi ikut mengangguk agar terlihat mengerti. Sementara pakar matematika terdiam lama. Ia merasa seperti dihantam angka tak kasat mata. Ia datang untuk menguji Abu Nawas, tetapi kini justru ia yang merasa diuji cara pandangnya terhadap dunia. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus. "Baiklah, Abu Nawas, kau benar. Kau membuktikan bahwa logika tidak hanya berada di dalam angka. Kadang logika ada pada cara berpikir di luar hitungan." Abu Nawas membalas dengan anggukan kecil. "Saya hanya menggunakan akal sehat, Tuan. Kadang akal sehat lebih kuat daripada hitungan ribuan angka." Ruangan pun meletus dalam tepuk tangan. Abu Nawas kembali duduk santai, mengambil apel dari keranjang dan memakannya dengan nikmat. Sementara pakar matematika hanya bisa menatap, antara kagum dan sedikit kesal, karena ia masih belum bisa menerima bahwa ia baru saja kalah oleh seorang pria yang bahkan tidak menggunakan kapur tulis. Namun yang paling penting, seluruh istana kini tahu bahwa pertempuran logika tidak hanya dimenangkan oleh angka, tetapi oleh kecerdikan. Setelah tepuk tangan mereda, suasana istana kembali tenang, meski tidak sepenuhnya. Masih ada beberapa menteri yang saling berbisik, mencoba memahami pembagian apel ala Abu Nawas. Ada pula yang menggambar ulang di papan tulis mini seolah itu teka-teki misterius. Namun yang paling jelas terlihat adalah wajah Raja Harun al-Rashid yang memancarkan kepuasan luar biasa. Semacam kepuasan yang biasanya hanya muncul ketika beliau berhasil menemukan penjual roti langganan yang kembali buka setelah libur panjang. Raja kemudian bangkit, melihat ke arah Abu Nawas, dan berkata, "Wahai Abu Nawas, hari ini engkau bukan hanya mengalahkan pakar matematika. Engkau juga membuat seluruh istana belajar satu pelajaran penting. Cara sederhana bisa mengalahkan teori rumit."
Abu Nawas berdiri sambil mengusap janggutnya yang sebenarnya tidak panjang, tapi ia selalu memperlakukannya seperti janggut seorang filsuf terkenal. "Daulat tuanku," ujarnya sambil membungkuk. "Jika terlalu sering memakai rumus, pikiran bisa kaku. Tapi kalau kita pakai sedikit keluasan, hidup terasa lebih lapang." Para penjaga mengangguk setuju, meski mereka sebenarnya tidak mengerti sepatah kata pun. Mereka hanya mengikuti arus agar terlihat pintar dalam laporan harian. Pakar matematika yang sejak tadi terdiam, akhirnya maju selangkah. Ia menghela napas panjang, panjang sekali, sampai-sampai salah satu pelayan berpikir ia sedang meniup lilin ulang tahun tanpa kehadiran kue. Kemudian ia berkata dengan suara sedikit melunak, "Wahai Abu Nawas, aku datang ke istana ini dengan niat menunjukkan kehebatanku. Tapi kenyataannya, aku malah disadarkan bahwa hitungan tidak bisa mengalahkan pemikiran kreatifmu." Ia menatap apel di tangan Abu Nawas dan melanjutkan, "Aku mengakui kekalahan, namun kekalahan ini memberikan pelajaran." Abu Nawas tersenyum santai. "Tuan tidak kalah. Tuan hanya menemukan jalan lain dalam berhitung." "Tidak, tidak." Sang pakar menggeleng cepat. "Ini kekalahan. Kekalahan yang cukup manis." Ia menunjuk apel. "Mirip seperti itu." Para pelayan tertawa pelan. Para menteri tertawa lebih keras, karena merasa harus terlihat lebih menghargai momen. Raja tertawa sedikit telat, seperti biasa, karena ia sedang memikirkan sesuatu lainnya dulu, mungkin harga rempah yang naik minggu ini. Setelah suasana mencair, Raja memerintahkan semua orang duduk kembali. "Aku ingin mendengar penjelasan terakhir dari Abu Nawas," kata Raja sambil menegakkan posisi duduknya. "Penjelasan apa, tuanku?" tanya Abu Nawas sambil mengambil apel kedua. Sungguh, Abu Nawas seperti tidak punya batasan dalam menikmati makanan gratis. "Pembagian ajaib tadi," ujar Raja. "Apa maksud sebenarnya dari cara unikmu? Apa itu sekadar trik atau ada makna yang lebih dalam?" Abu Nawas tersenyum lebar. Senyuman yang selalu membuat para menteri deg-degan karena biasanya akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. "Maksud saya sederhana, tuanku," jawab Abu. "Pembagian bukan hanya perkara membagi angka secara sama rata. Pembagian adalah soal memahami kebutuhan. Ada yang butuh banyak, ada yang sedikit, ada yang butuh waktu lebih cepat, ada yang butuh pendekatan berbeda." Abu mengangkat apel tinggi-tinggi seperti sedang memperagakan contoh pelajaran di kelas. Kalau dunia ini selalu dibagi dengan rumus yang sama tanpa mempertimbangkan keadaan masing-masing, maka banyak orang akan merasa tidak cocok. Kita perlu pembagian yang adil menurut kondisi, bukan pembagian yang rata menurut angka. Seluruh ruangan terdiam. Bahkan angin yang biasanya masuk lewat jendela istana, mendadak berhenti bertiup beberapa detik. Para menteri menatap satu sama lain, mungkin dalam hati berkata, "Ini dia. Ini bagian yang bisa dicatat untuk disampaikan ke keluarga agar terlihat bijak." Raja mengangguk pelan. "Sungguh perkataan yang bijak. Sederhana namun dalam." "Terima kasih, tuanku," kata Abu sambil membungkuk sedikit. "Saya hanya berbicara apa adanya." Namun belum selesai suasana hikmat itu menyelimuti ruangan, pakar matematika tiba-tiba mengangkat tangan sambil berkata, "Tapi, bisakah kau tunjukkan pembagian ajaib lainnya sebagai penutup? Aku ingin memastikan bahwa tadi bukan keberuntungan semata." Para menteri panik. Pelayan panik. Raja juga panik sedikit. "Jangan-jangan ini akan makin heboh," bisik salah satu menteri yang terkenal paranoid setiap ada situasi baru. Abu Nawas tersenyum nakal, seperti seseorang yang sudah menyiapkan kejutan sejak pagi. "Tentu, Tuan," jawabnya. "Tapi kali ini, pembagiannya berbeda." Ia mengambil sepotong roti. Hanya satu. Roti kecil pula. Roti yang mungkin dianggap tidak penting oleh siapapun, kecuali bagi pelayan dapur yang sudah mengatur stok dengan rapi. "Bagaimana kau membaginya?" tanya pakar matematika dengan penuh penasaran. Abu Nawas kemudian menaruh roti itu di meja. Lalu ia berbalik, menatap semua orang, dan berkata, "Roti ini saya bagi menjadi 2. Ia tidak memotong roti itu sama sekali. Tidak menyentuhnya. Tidak membaginya secara fisik. Semua orang bingung. "Mana buktinya kau membaginya menjadi 2? seru sang pakar. Abu Nawas tersenyum, menunjuk dirinya sendiri dan sang pakar. "Ini saya, dan itu Tuan. Jadi roti ini terbagi 2, 1 untuk saya, 1 untuk Tuan. Tapi Tuan boleh memilih dulu, apakah Tuan mau roti ini, atau tidak?" Pakar matematika terdiam.
Raja menutup wajahnya karena mencoba menahan tawa. Para menteri terbatu kecil untuk menutupi suara cekikikan yang tak tertahan. Pelayan dapur melepaskan napas lega karena roti itu tampaknya tidak akan dimakan siapa-siapa. Pakar matematika akhirnya berkata, "Tapi itu bukan pembagian roti." Abu Nawas menjawab cepat, "Tentu saja itu pembagian. Tuan punya hak memilih, ambil atau tidak. Itu pembagian hak. Tidak semua pembagian harus memotong fisik benda." Raja langsung tertawa keras, sampai kursinya sedikit bergeser. "Luar biasa, Abu Nawas. Cara berpikirmu sungguh. Aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Aneh tapi benar." Seluruh ruangan kembali riuh dalam tawa. Pakar matematika menggeleng tidak percaya, tetapi ia ikut tertawa juga. Akhirnya menyerah pada fakta bahwa Abu Nawas memang bukan orang biasa. Setelah semua kembali tenang, Raja berdiri sambil mengangkat tongkat emasnya. "Hari ini," ujar Raja, "kita tidak hanya belajar tentang angka. Kita belajar tentang cara pandang. Pembagian tidak selalu sama. Kadang pembagian yang paling adil adalah pembagian yang paling masuk akal." Ia menoleh ke Abu Nawas. Dan hanya ada satu orang yang bisa mengajarkan itu dengan cara paling lucu, paling absurd, namun tetap paling mengena. Abu Nawas menunduk hormat, tetapi wajahnya tetap santai seperti biasanya. Seolah semua ini hanyalah hiburan kecil sebelum makan siang. Raja kemudian memerintahkan pelayan untuk menyiapkan hidangan besar sebagai tanda syukur. Semua orang bersiap makan, kecuali satu orang, pakar matematika. Ia masih menatap roti kecil itu, menimbang, menganalisis, mempertimbangkan apakah ia sebaiknya tetap mengambil roti itu untuk menjaga harga diri, atau melepasnya demi menjaga logika. Akhirnya ia berkata perlahan, "Ambillah, Abu. Saya sudah kenyang. Kenyang menerima kenyataan." Abu Nawas tertawa renyah. "Baiklah, Tuan. Berarti roti ini, saya bagi seluruhnya untuk saya." Dan seluruh istana kembali tertawa. Hari itu, kisah kemenangan Abu Nawas bukan hanya soal mengalahkan pakar matematika. Bukan soal pembagian apel atau pembagian roti. Tapi soal mengingatkan bahwa logika bukan sekadar angka, melainkan cara kita melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih ringan dan lebih bijak. Dan tentu, cara membuat seluruh istana tertawa tanpa mengurangi kewibawaan siapapun. Sebuah kemenangan yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Abu Nawas, sang ahli keluasan pikiran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini membuat kamu tersenyum atau terhibur, jangan lupa like, komentar, dan subscribe, agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah lucu, menginspirasi, dan penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.